Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengantar bisnis. Di sini kami izin mempresentasikan mengenai hasil wawancara kami mengenai perusahaan firma pada LBH Dinamika Hukum Kota Bandar Lampung. Saya Intan Andrela sebagai moderator dengan NPM 210105168 beserta rekan-rekan saya ada Eis Wulandari, Melisa Sarah, Ibnu Zikri Ibnu, dan Zulfina. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zulfina. Kepada Zulfina dipersilahkan. Perusahaan firma hukum. Firma hukum atau law firma merupakan persekutuan usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu orang di bidang hukum. Ruang lingkup firma hukum diantaranya yaitu kantor hukum, kantor avokat, kantor pengacara, dan sebagainya. Tugas firma hukum adalah mewakili klien dalam transaksi bisnis. Firma hukum membantu klien dalam melakukan transaksi bisnis seperti merger, dan akuisis, pembelian properti, dan lain-lainnya. Mereka memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang legal dan melindungi kepentingan klien. Selanjutnya, LBH Dinamika Hukum. Kantor LBH ini didirikan oleh beberapa penasihat hukum seperti avokat, pengacara, dan kuasa hukum. Salah satu pendiri law firma ini adalah Bapak Johar Mansyah, SH.MH, dan beberapa rekan lainnya. LBH ini didirikan pada tahun 2018 hingga saat ini yang pada awal pendiriannya bertepatan di Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung, dan sekarang telah memiliki kantor sendiri yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo, Gang Pandawa 1, nomor 41B, Bandar Lampung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus atas permasalahan perusahaan pada firma hukum LBH Dinamika Hukum. Yang pertama ada tujuan pendirian dari LBH dan manfaat berdirinya LBH Dinamika Hukum ini sendiri. Lalu yang kedua ada strategi para pendiri dalam mengembangkan LBH Dinamika Hukum. Lalu ada bagaimana perkembangan LBH Dinamika dari awal pendirian hingga saat ini. Lalu yang keempat ada bagaimana dalam persaingan bisnis LBH dengan LBH Dinamika Hukum yang lainnya. Terus ada yang kelima, hambatan dalam pendirian LBH Dinamika Hukum, dan yang keenam ada permasalahan atas kesulitan yang tengah terjadi pada LBH Dinamika Hukum. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat daripada LBH Dinamika Hukum sendiri. Yang pertama ada memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Bandar Lampung. Lalu yang kedua ada membantu kalangan menengah ke bawah. Jadi LBH Hukum ini membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan hukum dari yang kalangan menengah ke bawah. Lalu ada menegakkan keadilan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zikri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah strategi pengembangan perusahaan. Jasa yang diberikan adalah kepercayaan bagi klien di dalam permasalahan hukum yang ditangani oleh perusahaan firma LBH Dinamika Hukum. Telah banyak kasus yang telah diselesaikan, sehingga klien merasa puas akan pelayanan dari jasa yang diberikan oleh LBH tersebut. Sejak berdirinya LBH, Dinamika Hukum ini non-profit dan hingga saat ini masih berdiri sendiri dan mengambil keuntungan dari klien dengan meriset terlebih dahulu mengenai kemampuan daripada klien yang akan bekerja sama dalam menangani kasus hukum. Bagaimana perkembangan LBH Dinamika Hukum sekarang? Pada saat ini, perkembangan LBH sangat pesat dan telah dikenal oleh masyarakat sampai keluar Provinsi Lampung. Dengan adanya kasus dari klien dari Sumatera Selatan yang ditangani oleh LBH Dinamika Hukum dan banyaknya dimenangkan oleh LBH Dinamika Hukum. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Eis Wulandari, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang bagaimana atas persaingan dengan LBH lainnya. Dalam lembaga bantuan hukum, ada kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh para pendiri LBH dengan jual jasa. Kode etik yang harus dipatuhi oleh pendiri LBH, yaitu tidak boleh saling menjatuhkan dan LBH lainnya tidak boleh melakukan promosi perusahaan secara terang-terangan. Cukup dengan kepuasan dari klien atas rekomendasi dari klien yang telah bekerja sama dengan LBH dinamika hukum ini, itu cukup sebagai promosi. Jadi nggak perlu melakukan promosi terang-terangan kayak iklan gitu, nggak boleh. Selanjutnya, hambatan yang terjadi. Hambatan yang terjadi perusahaan ini hampir tidak ada, karena perusahaan ini banyak yang terkait dalam pendiriannya, sehingga banyak ide jika ada hambatan yang akan terjadi. Contohnya adalah untuk bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Melisa, dipersilahkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan, permasalahan yang sedang terjadi pada LBH Dinamika Hukum adalah sedang berproses untuk bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, banyak yang harus disiapkan oleh para pendiri LBH dan dengan persyaratan yang cukup banyak. Salah satunya adalah perpindahan sekretariat LBH Dinamika Hukum yang awalnya di rumah pendiri, sekarang harus dipindahkan ke kantor sekretariat yang baru untuk melaksanakan MOU, tetapi sampai saat ini tidak kunjung dilaksanakan dan sedang dalam proses. Yang terakhir, bagaimana solusi atas permasalahan yang terjadi pada LBH Dinamika Hukum? Para pendiri LBH Dinamika Hukum taat prosedur untuk melakukan MOU agar dapat kerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan pembiayaan hukum yang ditanggung oleh pemerintah jika ada masyarakat yang sedang ada permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Hal ini tidak ada solusi yang signifikan dalam menyelesaikannya, kecuali dengan tekun dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan negara. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah bersedia untuk mempresentasikan hasil kerja kita bersama. Yang pada slide terakhir ini adalah dokumentasi wawancara kami mengenai LBH Dinamika Hukum sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.